Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kembali ya, atau membahas ulang. Jadi sepengetahuan saya, masih banyak juga ya rekan-rekan yang masih kurang paham tentang ulet kandang dan cara penggunaannya ya. Oke, kali ini kita coba bahas lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Jadi ulet kandang itu di dalam ulet kandang itu terkandung yang namanya lemak jahat ya. Lemak jahat itu fungsinya buat eh, mendongkrak birahi burung. Nah, terus ada rekan-rekan subscriber ya, yang bertanya, "Bang, kenapa sirtu saya atau cipau saya nggak mau makan ulet kandang?" Itu karena takut ya, pas dikasih ulet kandang dicepuk, burungnya malah takut, malah gelabakan ya. Kenapa itu? Ya, memang ada beberapa burung ya, ada beberapa burung yang karakternya memang dia pertama kali melihat ulet kandang itu dia takut ya. Jadi pas kita masukin ulet kandang dicepuk, terus kita masukin ke dalam sangkar, burungnya gelapakan gitu ya, ngabret ke sana ke sini gitu, takut lah, ketakutan ya. Nggak apa-apa, itu lama-lama dia akan makan juga ya. Memang pertama-pertama mah takut, tapi lama-lama dia akan mencoba makan ya. Pertama sih makan satu dibuang, makan satu dibuang, dilepasin gitu ya. Lama-lama ditelan juga, dimakan juga, lama-lama dimakan juga ya. Jadi ya wajar aja kalau pertama-pertama memang ada karakter burung yang begitu. Punya saya juga begitu ya, waktu pertama-pertama dikasih dia takut, gelapakan ya. Tapi lama kelamaan dia berani makan, terus jadi keenakan ya, jadi keenakan. Dan setelah 2 hari apa 3 hari ya, 3 harian lah, 3 harian dia mantap dengan ulet kandang dan gacor ya. Gacornya ya lumayan lah, maksimal gitu. Terus ada lagi karakter burung yang begitu kita masukin ulet kandang ke cepuk, terus masukin ke sangkar ya, itu nggak takut, dia langsung makan. Ada juga karakter seperti itu ya, malah lebih beruntung lah ya kalau rekan-rekan punya burung seperti itu ya. Begitu lihat ulet kandang terus dia nggak takut, langsung makan aja gitu ya, itu lebih bagus. Terus ada lagi yang nanyain, "Bang, punya saya kenapa setelah makan ulet kandang itu bulu halusnya jadi rontok?" Bulu halusnya jadi rontok ya. Itu sebenarnya di video pertama ya, membuat video tentang ulet kandang itu sudah dijelasin semua, dari karakter, terus bulu jatuh, terus seberapa banyak kita ngasihnya, itu sudah dijelasin semua. Cuman saya rasa rekan-rekan yang masih banyak pertanyaan ini itu nggak nonton video sampai full ya. Makanya biar pemahamannya lurus, tonton sampai full gitu ya. Oke, kenapa setelah dikasih ulet kandang bulu halusnya rontok? Oke, jadi gini, bukan cuma
ulet kandang doang ya, misal ganti pur ya, yang biasanya pakai leopard kuning terus diganti leopard hijau, atau yang biasa pakai leopard hijau diganti leopard kuning, atau yang biasa pakai leopard terus diganti misal ke Krotosari atau ke Superpit ya, itu juga sama, rontok juga bulu. Karena apa? Karena disebabkan pergantian makanan ya. Burung itu sensitif ya, cipo itu atau sirtu itu dia sensitif dengan makanan, sensitif dengan lingkungan juga ya. Ya, bisa dipahami nggak nih? Jadi ketika kita biasa ngasih jangkrik tanpa ulet, terus kita pas kasih pas kita tambahin nih ekstra pudingnya sama ulet kandang, bulunya jadi rontok ya. Itu karena cipo itu burung yang sensitif. Jadi kalau dia makan makanan yang baru, makan makanan yang belum biasa dia makan, dia pasti rontok bulu ya. Begitu juga kalau ganti pur dari leopard kuning ke leopard hijau, coba aja kalau nggak percaya gitu. Jadi jangan kaget ya, jangan kaget, nggak apa-apa, nanti juga normal lagi ya, cuma bulu halus doang. Oke, terus nggak paham gak nih sampai sini nih rekan-rekan nih ya? Oke, kita anggap paham aja ya. Kalau nggak paham nanti silakan bertanya di kolom komentar ya, insya Allah saya jawab. Di kolom deskripsi juga ada ini gabung grup Facebook ya, gabung grup Facebook SCK Sadulur Sipau Karawang. Buka aja di kolom deskripsinya, nanti di situ ada linknya, tinggal klik link Facebook ya, nanti otomatis masuk ke grup Facebook, tinggal klik gabung aja ya. Oke, terus cara seberapa sih kita ngasih ulet kandang gitu. Jadi sekitar 1 sendok makan ya, 1 sendok makan, atau misal 1 sendok teh gimana bang, nggak apa-apa, yang penting setiap harinya standby, dan diiringi dengan jangkrik ya. Maksudnya gini, kita kalau ngasih ulet kandang doang ya, gacor sih gacor, cuman ada kemungkinan suaranya dia pelan karena nggak ada tenaga. Jadi fungsinya dikasih jangkrik itu buat suplai tenaga ya, buat tambahan tenaga, itu fungsinya jangkrik. Kalau kita kasih jangkrik doang tanpa ulet kandang ya, tenaga ada, cuma tingkat kegacoran masih kurang ya menurut saya gitu. Kita taruh di cepuk ya, cepuknya kalau bisa yang agak gede ya, karena ulet kandang itu kan giras ya, dia suka naik ke cepuk ya. Jadi yang ukuran agak gede lah ya, cepuk yang nomor 2, kalau bisa ya nomor 1 yang gede. Jadi bisa dikasih agak banyak ya ulet kandangnya. Oke, terus bang, di tempat saya nggak ada nih ulet kandang, di kios-kios nggak ada ya. Mungkin di sebagian wilayah atau daerah ya nggak ada ulet kandang. Tapi kalau mau coba cari aja ya di tempat kandang ayam ya, di kandang bawah kandang ayam pedaging. Jadi di situ biasanya itu banyak ya. Kalau di kios-kios sih
kadang-kadang susah juga, saya sendiri juga susah, tapi kalau lagi ada saya suka beli banyak ya, 10.000 atau 5.000 juga udah banyak. Tapi biasanya saya suka nyetok ya, nyetok belinya 10.000 gitu sekalian, buat ya buat 1 minggu cukup lah, lebih 1 minggu lebih. Kadang-kadang di kios ya itu kekurangannya ya, kekurangan ulet kandang itu di kios kadang ada kadang enggak gitu ya. Kalau kita tahu di mana tempat mencarinya mah enak ya. Dan di kolom deskripsi juga sudah ada ya cara mencari ulet kandang, tinggal diklik. Nanti di situ sudah ada penjelasannya di video ya. Oke ya, paham gak nih rekan-rekan? Paham ya? Insya Allah bermanfaat lah ya. Oke, sekiranya ada pertanyaan atau ada masukan silahkan ya, komentar di kolom komentar. Insya Allah kami jawab. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.